pendidikan, ada di pemerintahan, ada yang di pelayanan, di gereja, nah ada yang di politik. Dan semua itu adalah panggilan Tuhan untuk kita bisa menjadi saluran berkat di tengah-tengah bangsa kita. Gak ada yang sesuatu yang kebetulan. Makanya saya sangat senang kalau ada orang yang takut akan Tuhan dan memiliki integritas dan memimpin di tengah-tengah bangsa Indonesia. Akan menjadi standar bagaimana memimpin sesuai dengan kebenaran. Hidup kita karena value dari kerajaan surga. Dulu kita hidup dalam kegelapan, ditarik keluar dari kegelapan kepada terangnya Kristus. Dulu hidup dengan cara kegelapan, waktu ditarik keluar kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, waktu hidup dalam kebenaran Tuhan ini harus menjadi trendsetter, menjadi showcase-nya kerajaan Allah. Waktu kita hidup benar, kita menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Allah meminta umatnya untuk mengusahakan. Ada bagian aktif dari kita untuk melakukan. Dan ingat, kata kesejahteraan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata shalom. Shalom itu bukan berarti absennya perang dan konflik, tetapi keutuhan, kemakmuran visi, kedamaian spiritual, keadaan sosial, dan keselarasan hidup. Semua ini terjadi bahkan di tengah-tengah konflik yang terjadi. Shalom Allah masih bisa hadir di tengah-tengah konflik itu. Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa mereka harus mengusahakan kesejahteraan Babel yang notabene adalah negara yang menghancurkan kota mereka? Biarin aja berantakan, biarin aja hancur. Kan mereka yang menghancurkan kota kita, kata orang Israel. Tapi ingat Bapak Ibu, jika kota Babel mengalami inflasi, kelaparan, wabah penyakit, umat Israel yang tinggal di dalamnya juga akan menderita. Demikian juga kehidupan kita hari ini. Seperti saya bilang tadi, tahun 98, ingat COVID. Kalau situasinya tidak baik, kita pun sulit untuk mencari makan. Sulit bekerja, sulit berdagang, sulit beribadah. Dan akhirnya kita mengalami sesuatu yang berat dalam kehidupan. Ada beberapa yang saya tahu setelah kasus 98 tidak mau lagi pulang ke Indonesia karena luka, ketakutan, trauma yang mereka alami. Tapi kita hari ini, bagi mereka yang mampu punya deposito di luar negeri masih lebih mudah. Nah, bagi kita depositonya masih di dalam kerjaan surga yang belum dicairkan, mari ambil bagian. Untuk kita apa? Saya punya deposito besar. Usaha saudara besar di Indonesia. Kalau ini chaos, ini semua hilang juga. Dan kita mengalami kerugian. Maka dari itu penting, ini menjadi wake up call buat kita. Harus jadi berkat. Apa aplikasinya? Untuk kita sebagai orang percaya dipanggil untuk membawa shalom di tempat di mana kita berada.